Halo pemirsa, hari ini kami sudah menerima beberapa berita FC Barcelona terbaru. Dalam web Tribuna disajikan berita-berita berbahasa Inggris, namun saya akan menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia agar Anda tahu apa yang terjadi sekarang ini. Selamat menonton. Koeman sebut 4 pemain muda Barca yang sangat penting untuk masa depan Blaugrana. Pemain seperti Alejandro Balde, Nico Gonzalez, Gavi, dan Yusuf Demir akan menjadi pemain penting untuk masa depan Barcelona, kata Ronald Koeman dalam wawancara terbarunya. Nah, ini banyak memberitahu kita tentang niat pramusim Koeman. Alejandro Balde pada bek kiri, Nico Gonzalez pada gelandang bertahan, dan Yusuf Demir pada gelandang serang. Semuanya diharapkan menjadi bagian dari skuad pramusim ini, dan sepertinya manajer baru saja mengkonfirmasikannya. Adapun Gavi, seorang gelandang yang baru berusia 16 tahun. Dia telah membuat 2 penampilan untuk Barca B, tetapi kecil kemungkinan kita akan melihatnya di tim utama dalam pertandingan resmi. Namun, dia juga bisa menjadi bagian dari skuad pramusim. Kemudian, dikabarkan juga bahwa Lyon bersedia membayar 50% dari gaji Umtiti. Lyon bersedia untuk membeli Samuel Umtiti dari Barcelona. Namun, mereka hanya tertarik untuk membayar 50% dari gajinya, sementara Barca membayar sisanya menurut Dairo Sport. Klub Prancis tertarik untuk menandatangani bek dengan status pinjaman musim panas ini. Bola sekarang ada di tangan Barcelona untuk membuat keputusan, karena Marseille dilaporkan telah menarik diri dari perlombaan untuk mendapatkan Umtiti. Barcelona sedang bekerja untuk mengurangi anggaran gaji mereka yang besar dengan hutang klub sebesar 1, miliar euro. Musim lalu Umtiti hanya menjalani 6 pertandingan saja di La Liga. Kemudian ada berita juga yang mengabarkan 5 foto terbaik dari liburan Lionel Messi. Leo Messi saat ini sedang berlibur setelah musim yang panjang di Barcelona dan Copa America 2021 yang sulit bersama Argentina. Jika Anda belum menyimak tentang pemain Argentina di media sosial akhir-akhir ini, inilah beberapa foto terbaik dari liburannya dengan keluarga, dilansir dari Tribuna.com. Di foto dia terlihat lagi berenang. Kemudian dia terlihat lagi berjemur. Kemudian ada juga Leo dan Antonella, istrinya. Kemudian dia juga mengunjungi kafe Prima Pasta dan bertemu dengan pemiliknya. Messi diperkirakan akan memulai pramusim di Barca pada awal Agustus. Sebelum itu, dia harus menyetujui kontrak baru karena kontraknya di klub berakhir pada 30 Juni silam. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan juga bahwa Moriba akan dikirim ke tim U19 jika dia tidak setuju tentang perpanjangan kontraknya. Ilaix Moriba belum menyetujui perpanjangan kontrak dengan Barcelona dengan kesepakatannya akan berakhir pada 2022. Nah, jika dia menolak untuk menyetujui kesepakatan baru, dia bisa dikirim ke tim U19 yang merupakan tingkat ketiga di bawah tim utama dan Barca B, kata Diario Sport. Kemudian ada berita juga tentang beberapa penawaran terhadap Riqui Puig. Barca telah menerima tawaran dari Celta Vigo, Granada, dan Ajax untuk Riqui Puig, menurut Diario Sport. Selain itu, klub-klub dari Liga Primer dan Bundesliga telah menunjukkan minat. Namun, tim Katalan akan mempertahankan Riqui karena mereka yakin dia akan mendapatkan lebih banyak keterlibatan di musim depan. Pemirsa, ini juga ada berita mengenai Barca mengalahkan semua orang di media sosial. Blaugrana menghasilkan 1,96 miliar interaksi di seluruh halaman mereka di Instagram, Twitter, YouTube, dan Facebook pada musim 2020-2021 yang merupakan hasil terbaik di antara klub. Ini adalah peningkatan 42% dibandingkan dengan semester silam.
Nah pemirsa, kita beralih ke berita Aguero. Di sini dilaporkan bahwa Aguero bisa memulai musim sebagai starter. Sergio Aguero akan bergabung dengan pramusim di Barca pada minggu pertama Agustus, Mundo Deportivo melaporkan. Karena kurangnya pilihan di awal, maka Ronald Koeman mungkin menjadikan pemain Argentina itu sebagai starter pada awalnya dengan Martin Braithwaite dan Antoine Griezmann, yang mana mereka siap dijual. Pemirsa, dikabarkan pula bahwa Barcelona akan kehilangan 1 juta euro setelah membatalkan pertandingan persahabatan melawan klub anti-Arab Israel. Pertandingan persahabatan di Israel melawan Beitar Yerusalem akan memberikan pendapatan kepada klub Barcelona sekitar 1 juta euro, tetapi Catalan setelah memutuskan untuk membatalkannya menurut Diario Sport. Barca sekarang akan menghadapi RB Salzburg pada 4 Agustus. Sumber itu menambahkan, meskipun tempatnya belum diputuskan. Pendapatan dari pertandingan ini diperkirakan sekitar 500.000 euro, yaitu setengah dari hasil pertandingan persahabatan dengan Beitar. Sebagai pengingat, Joan Laporta memutuskan untuk membatalkan pertandingan persahabatan di Israel setelah menerima surat dari FA Palestina. Dalam surat itu dikabarkan bahwa Beitar telah diberi label tim paling rasis di negara ini oleh penggemar mereka sendiri yang dikatakan anti-Arab. Itulah yang menyebabkan Joan Laporta untuk membatalkan pertandingan persahabatan tersebut. Pemirsa, ada juga berita yang menyatakan bahwa Moriba tidak memperpanjang kontrak dengan Barcelona karena agensinya. Seorang penggemar mengingatkan pemain yang meninggalkan klubnya karena agen yang sama. Pembaruan terbaru tentang perpanjangan Ilaix Moriba di Barcelona agak negatif. Sementara niat sang pemain untuk melanjutkan di Camp Nou dan ingin kesepakatan dicapai sesegera mungkin, BTV mengatakan bahwa agensi yang mewakili pemain berusia 18 tahun, Rogon, tetap bersikeras pada upah yang lebih besar. Nah, di sini dia ingin mendapatkan keuntungan yang besar, artinya ya, pemirsa. Sementara itu ada seorang pengguna Twitter sekaligus seorang penggemar Barcelona bernama Alex Troika mengingatkan kembali kisah pesepak bola bernama Max Meyer yang meninggalkan klub Schalke karena agensi yang sama dengan yang bekerja untuk Ilaix Moriba, yaitu Rogon. Agen baru Ilaix Moriba adalah seorang agen asal Jerman yang bernama Rogon. Rogon juga mewakili Max Meyer waktu itu. Mungkin Anda pernah mendengar cerita yang sempat terkenal yang mana Meyer tidak memperpanjang kontraknya di Schalke karena Rogon meminta gaji konyol untuk pemain kelas dunia Meyer yang kemudian pergi ke Crystal Palace secara gratis, cuit Alex Troika. Di klub papan tengah Crystal Palace, Meyer berjuang untuk masuk skuad, namun ia tidak pernah bermain sebagai starter dalam 2 musim. Wah. Akhirnya dia mengakhiri kontraknya dengan persetujuan bersama di musim dingin dan pergi ke FC Köln, sebuah klub yang terancam degradasi waktu itu. FC Köln bertahan di Bundesliga. Meyer tidak bermain untuk mereka di pertandingan paling penting sama sekali. Uji coba setengah musim berakhir, Köln pun tidak merekrutnya. Sekarang ini Max Meyer tidak memiliki klub, nilai pasarnya anjlok oleh karena rakusnya Rogon. Saya hanya berharap Rogon melakukan pekerjaan yang lebih baik dan lebih masuk akal dalam mewakili Ilaix Moriba daripada yang mereka lakukan dengan Max Meyer. Dan saya berharap Ilaix lebih pintar untuk membuat keputusan yang tepat dan tidak serta-merta mempercayai agen-agen barunya. Apa yang terjadi dengan Meyer seharusnya menjadi pelajaran sebagai peringatan untuk Ilaix Moriba. Dikabarkan bahwa Moriba belum menolak 2 tawaran dari Barca untuk memperpanjang kontraknya. Sebagai catatan harus disebutkan bahwa tim Katalan menjadikan Ilaix sebagai pemain muda dengan bayaran terbaik di La Masia karena ia menandatangani kontraknya saat ini pada tahun 2019.
Untuk saat ini, pemain berusia 18 tahun itu berlatih bersama Barcelona B karena klub telah memutuskan untuk memisahkannya dari tim utama hingga masalah tersebut terpecahkan. Nah pemirsa, ada juga berita tentang jajak pendapat terbaru mengungkapkan apa yang orang pikirkan tentang peluang Leo Messi untuk memenangkan Ballon d'Or. Di sini lebih dari 20.000 penggemar memilihnya. Diario Sport telah melakukan survei yang menanyakan kepada pembaca mereka, siapa yang harus memenangkan Ballon d'Or 2021? Ya, dengan lebih dari 20.000 orang telah ambil bagian. Hasilnya hingga hari ini tidaklah ambigu. Leo Messi jelas masih difavoritkan. Inilah statistik hasil jajak pendapat. Yang pertama Leo Messi dengan 81%, kemudian diikuti oleh Jorginho 5%, kemudian Robert Lewandowski 4%, N'Golo Kante 4%, Gianluigi Donnarumma 2%, Cristiano Ronaldo 2%, Kevin De Bruyne 1%, Karim Benzema 1%, Neymar justru 0%, Kylian Mbappe 0%, Harry Kane 0%, dan Erling Haaland juga 0%. Nah, di antara pencapaian Messi, Diario Sport mencatatkan Copa del Rey-nya bersama Barcelona dan Copa America 2021 bersama Argentina. Selain itu, Messi juga memenangkan trofi individu Pichichi untuk gol terbanyak di La Liga musim 2020-2021 sebagai pemain terbaik dan pencetak gol terbanyak bersama di Copa America. Dan sementara hasil pada Messi, ya ternyata tidak mengejutkan melihat Ronaldo hanya dengan capaian 2% saja. Ini merupakan berita yang baik buat penggemar Leo Messi di mana mereka sangat senang melihatnya. Sementara itu dikabarkan juga Koeman menganalisis peluang Messi untuk meraih Ballon d'Or. Bagi saya, ya Messi pantas memenangkan Ballon d'Or, kata Ronald Koeman kepada media. Mari kita tinjau musimnya. Dia sekali lagi mencetak 30 gol untuk klub dan kemudian memenangkan trofi besar bersama Argentina. Anda tidak memiliki banyak kompetisi saat melakukan itu. Dia yang terbaik, tambah pelatih asal Belanda itu. Seperti yang terjadi, Leo Messi adalah nomor 1 kandidat untuk mengklaim Ballon d'Or ke-7 menurut Bandar Judi. Pada tahun 2021, pemain berusia 34 tahun itu telah mencetakkan 33 gol dan juga dia memberikan 14 assist. Dan dia juga memenangkan Copa del Rey dan Copa America. Pemirsa, ada juga berita yang mengabarkan di mana Koeman memecah keheningan tentang situasi kontrak Dembele. Saya sangat kecewa dengan cederanya Dembele. Selain itu, situasi dengan kontraknya sangatlah rumit. Sangat disayangkan dia dan kami. Dia berkontribusi banyak untuk kami tahun lalu. Dia berbeda dari yang kami miliki. Ronald Koeman telah mengatakan kepada situs resmi Barcelona. Sebagai pengingat, Ousmane Dembele yang membela Prancis sempat mengalami cedera dalam suatu pertandingan di Euro 2020. Meskipun Barcelona dilaporkan telah mengajukan tawaran kontrak pertama mereka untuk Dembele, agen pemain Prancis itu tampaknya berjuang untuk mencapai kesepakatan yang diharapkan. Bagaimanapun, niat Blaugrana yang dilaporkan adalah untuk mempertahankan pemain berusia 24 tahun itu di klub. Musim lalu, penyerang itu mencetakkan 11 gol dan memberikan 5 assist dalam 44 penampilan untuk tim Katalan di semua kompetisi. Pemirsa, diberitakan juga Koeman mengungkap nasib Ansu Fati. Ansu Fati mengalami nasib yang sangat buruk dengan lututnya. Dia kekurangan waktu sebelum dia dapat bergabung dengan pelatihan kelompok. Penting bahwa dia pulih dengan baik karena dia masih muda dan dia memiliki masa depan yang cerah di depannya, kata Ronald Koeman kepada situs resmi Barcelona. Tetapi belum diketahui apakah pemain berusia 18 tahun itu akan segera fit untuk awal musim. Fati telah menepi sejak November 2020 silam. Dia dilaporkan telah menjalani 2 kali operasi sejak itu.
Namun kondisi kebugarannya dikatakan lebih baik dari sebelumnya sejak dia cedera. Diberitakan pula pemirsa bahwa Barcelona targetkan Renato Sanches jika rencana pertukaran Griezmann Saul gagal. Barcelona akan fokus untuk mendaratkan Renato Sanches dari Lille jika kesepakatan pertukaran Griezmann Saul gagal, klaim Diario Sport dan Diario AS. Ronald Koeman sangat menginginkan klub untuk mengontrak gelandang tengah dan pemain internasional Portugal itu sangat cocok dengan profilnya. Selain itu, agen Sanches adalah Jorge Mendes yang juga mewakili kepentingan pemain seperti Ansu Fati dan Nelson Semedo. Seperti yang dikatakan Diario AS, pemain berusia 23 tahun itu bergabung dengan Barca dengan status pinjaman dengan opsi wajib membeli pemain tersebut tahun depan. Gelandang itu membuat 29 penampilan untuk Lille di musim lalu. Dia juga mencetakkan 1 gol dan memberikan 4 assist di semua kompetisi. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Dikabarkan juga Leo Messi dikerumuni oleh kerumunan penggemar saat berlibur di Miami. Pemirsa, Amerika Serikat mungkin bukan negara sepak bola, tetapi mereka akan selalu membuat pengecualian khusus buat Lionel Messi. Nah, cuplikan mengungkapkan penggemar lokal Miami berkerumun di sekitar Kapten Barcelona saat dia keluar dari sebuah gedung dan mungkin pergi ke mobilnya. Nah, yang menarik, Messi telah dikaitkan dengan klub MLS Inter Miami. Jika dia bergabung dengan klub Florida suatu hari nanti, stadion akan dipenuhi di setiap pertandingan kandang. Namun untuk saat ini, Leo kemungkinan besar akan melanjutkan di Camp Nou karena dia diperkirakan akan menandatangani kontrak baru berdurasi 5 tahun dengan Barcelona. Nah pemirsa, itulah berita-berita FC Barcelona yang sempat kami kumpul melalui Tribuna. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Sampai jumpa pada berita-berita selanjutnya. Visca Barca.